Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi SWMM, terutama dalam kegunaannya untuk mendesain sebuah saluran, untuk mendesain atau merencanakan dan menganalisa sebuah saluran drainase. Yang pertama kita mempersiapkan data peta jaringan, area tangkapan, dan data intensitas hujan. Data existing berupa peta jaringan dan area tangkapan, kita dapat menggunakan aplikasi Google Earth. Dari aplikasi Google Earth kita akan mendapatkan luas area tangkapan, elevasi, saluran, juga peta jaringan. Sedangkan untuk dimensi saluran, kita perlu melakukan survei secara langsung di lokasi. Setelah peta daerah tangkapan atau subcatchment dan jaringan saluran drainase selesai dibuat dalam Google Earth, kemudian kita membuat base map dari skema peta yang telah kita buat pada aplikasi Google Earth. Kita save gambar ini dengan format JPEG yang nantinya akan kita jadikan base map pada aplikasi SWMM. Kemudian kita membuka aplikasi SWMM. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan peta base map untuk menggambarkan daerah tangkapan air. Yang adalah klik view, kemudian backdrop, load. Kemudian kita cari backdrop image file yang telah kita buat tadi. Peta area atau base map dari Google Earth dengan format JPG. Kemudian kita sesuaikan satuannya flow unit. Kita menggunakan CMS atau kubik meter per second. Kita mulai menggambarkan subcatchment atau yang disebut DTA menggunakan tool ini. Gambarnya cukup mudah ya, kita tinggal menghubungkan sudut-sudut dari batas subcatchment atau pembebanan pada setiap areanya. Kemudian pada titik terakhir kita klik kanan untuk menutup area tersebut. Pada area ini totalnya ada 9 subcatchment. Pembagian daerah tangkapan atau subcatchment, luas areanya ini didasarkan pada kemiringan lahan dan juga berdasarkan pada saluran existing atau saluran yang akan melayani kemana limpasan itu akan dialirkan. Berikutnya kita mulai menggambarkan junction. Junction di sini merupakan titik jaringan atau simpul saluran drainase. Kita menggambarkan junction dengan menggunakan tool berikut ini.
Kemudian kita membuat outfall atau pembuangan akhir menggunakan tool berikut. Kemudian kita membuat conduit atau saluran drainasenya dengan menghubungkan sesuai dengan simpul-simpul jaringan yang telah dibuat tadi. Di sini totalnya ada 10 saluran. Kemudian kita akan mengatur map option, yaitu dengan klik kanan map option, dapat mengatur tampilan subcasement, titik jaringan, links, dan background atau banyak di sini dapat kita atur. Kita sesuaikan saja agar tampilannya mudah untuk dilihat. Di sini link atau saluran saya kasih 3 agar terlihat lebih jelas. Kita tampilkan notasi pada setiap bagiannya. Notasi saluran, notasi subcasement, notasi junctionnya, agar mudah dalam pemberian nama dan untuk mengurutkannya nanti. Kemudian kita akan membuat stasiun hujan menggunakan tool ini. Stasiun hujan dapat diletakkan di mana saja. Kemudian kita memberikan nama stasiun hujannya dulu, yaitu saya kasih nama stasiun hujan 1. Kemudian untuk sementara backdropnya dihilangkan dulu agar mudah untuk kita lihat peta jaringannya dan tangkapan area tadi. Kemudian kita mulai setting semua item masuk, mulai dari subcasement, junction, saluran, dan stasiun hujan sudah digambarkan. Kemudian kita mulai setting. Yang pertama kita akan menyeting titik junctionnya tadi. Kita memulai dari junction 1. Yang pertama dilakukan adalah memberikan nama pada junction ini. Pada titik ini adalah junction 1. Kemudian data elevasi kita masukkan di sini. Elevasi junction 1 adalah 178. Data ini didapatkan dari Google Earth. Kemudian max depth atau di sini adalah kedalaman maksimal saluran. Di sini saluran existingnya ukuran 80-60, dalamnya adalah 80 cm. Kemudian dilanjutkan setting junction yang kedua. Junction kedua saya beri nama J2. Elevasinya 177. Kedalaman existing saluran 0,5 meter. Kemudian junction 3. Junction 3 ini adalah merupakan simpul saluran yang dari junction 1 dan junction 2 dengan elevasi 179 dan kedalaman salurannya 0,8.
meter. Di sini totalnya ada 10 junction. Settingnya sama, yaitu setting elevasi junction tiap junction, dan kedalaman saluran pada junction tersebut. Baik, kita percepat saja. Setting outfall saluran ini. Data yang dibutuhkan untuk setting outfall saluran itu elevasi dasar saluran. Setelah setting junction dan setting outfall selesai, kemudian kita akan menyeting subcasement atau yang kita sebut DTA, daerah tangkapan air. Baik, kita mulai setting subcasement. Subcasement 1 saya beri nama DTA 1. Kemudian rain gauge kita isi dengan stasiun hujan 1 yang kita buat tadi. Saluran kita tuliskan junction 1. Outlet saluran adalah dimana nanti airnya akan mengalir melalui junction. Nah, di sini DTA 1 alirannya menuju ke junction 1. Kita masukkan data luas area. DTA 1 areanya 0,55 hektar. Jadi pada area ini satuannya hektar. Kemudian width adalah lebar DTA. Kemudian persen slope. Persen slope adalah kemiringan melintang DTA. Di sini karena areanya berupa blok-blok rumah, maka saya isi 1% dan 2% jika merupakan jalanan. Kemudian persentase improve, persentase lahan yang kedap air. Karena di sini lahannya permukiman, maka kurang lebih 90% daerah ini merupakan daerah yang kedap air. Kemudian N-improve merupakan koefisien kekasaran atau N0 lahan yang kedap air. Di sini saya isi 0,1 karena 0,1 yaitu permukaan licin agak kedap air. Nilai N0-nya adalah 0,1. Kemudian N-pref di sini adalah kekasaran
atau lahan yang tidak kedap air. Di sini saya menggunakan angka 0,2 yang merupakan permukaan licin kedap air. Di sini totalnya ada 9 DTA, kurang lebih cara settingnya sama, kita sesuaikan dengan data existing yang sudah ada, mulai dari luas area, lebar area, kemiringan, kemudian berapa persen daerah yang kedap air, dan koefisien kekasarannya. Kemudian kita akan memulai untuk setting saluran atau conduit. Kita akan memasukkan data-datanya. Data yang perlu disiapkan adalah bentuk saluran dan dimensinya, kemudian kedalaman saluran, panjang saluran, dan kekasaran saluran. Pertama-tama kita memberikan nama pada saluran. Di sini saya beri nama saluran 1. Kemudian bentuk saluran saya sesuaikan dengan saluran existing, yaitu saluran tertutup di sini. Dan kemudian kita masukkan dimensi salurannya. Ketinggian saluran 0,8 dan lebar saluran 0,6. Kemudian memasukkan data panjang saluran. Saluran 1, saluran ini menghubungkan junction 1 dengan junction 3. Panjang salurannya adalah 101 meter. Kemudian kekasaran saluran saya isi 0,025 karena
saluran merupakan pasangan batu kali. Dan dilanjutkan dengan saluran kedua. Saluran kedua ini menghubungkan junction 2 dengan junction 3. Saluran saya beri nama saluran 2. Kemudian bentuk saluran existing adalah saluran tertutup dengan ketinggian saluran atau kedalamannya 0,5 dan lebar saluran 0,6 meter. Kemudian panjang saluran 2 panjangnya 109 meter dengan nilai kekasaran saluran 0,025. Pada jaringan drainase ini ada 10 saluran dengan 5 saluran yang merupakan saluran utama pada jalan Kaliurang yang akan dianalisa, dan juga 5 saluran merupakan saluran sekunder. Saluran sekunder ini adalah saluran yang akan memberikan beban kepada saluran utama. Kurang lebih setting data saluran atau mengisi data salurannya semuanya sama. Kita sesuaikan saja dengan data existing yang sudah ada. Kemudian untuk mempercepat kita melakukan setting berikutnya. Kemudian kita akan melakukan setting stasiun hujan yang sudah dibuat tadi. Stasiun hujan 1 dengan mengklik tool yang bergambar awan hujan ini. Kita setting data stasiun hujan. Yang pertama adalah rain format. Di sini kita ganti dengan volume karena kita pakai data hujan milimeter per menit. Kemudian rain unit atau satuan hujannya kita ganti sesuaikan ke milimeter. Kita setting time seriesnya dulu. Kita perlu memasukkan data intensitas curah hujannya. Di sini time series saya berikan R10 karena yang akan saya pakai nanti adalah kala ulang 10 tahun. Jadi di sini nanti kita akan mensimulasikan kapan akan terjadinya hujan, jam berapa mulai akan terjadinya hujan. Jadi kita siap
sesuaikan dengan waktu yang ada. Durasinya adalah 60 menit atau selisih waktunya 1 jam. Hujan diasumsikan mulai dari jam 11 siang sampai dengan jam 11 malam. Di sini inputnya satu-satu, memang harus manual seperti ini. Kemudian value-nya kita masukkan data intensitas curah hujan R10 atau yang kala ulang 10 tahun. Kita masukkan data intensitas hujan secukupnya saja, karena di sini cuman dalam waktu kurang lebih 12 jam sampai jam 23. Kemudian kita klik view untuk melihat tim series viewernya. Nah, di sini kita dapat melihat grafik antara durasi waktu dan intensitas hujannya. Dan kita close, kemudian kita klik OK. Dan kita kembali ke RainGauge atau stasiun hujan 1. Kita akan sesuaikan lagi, tadi ada yang ketinggalan, yaitu series name, time series yang kita buat yang tadi R10 tadi. Kita sesuaikan, masukkan namanya tadi R10. Time interval itu 1 jam karena selisih waktunya per durasi adalah 1 jam. Kemudian untuk pengaturan yang lainnya kita biarkan saja. Dan kita close. Kemudian kita klik option, kita akan melakukan simulasi option. Kemudian date, kita di sini akan melakukan simulasi kapan terjadinya hujan. Di sini masukkan saja waktunya. Start analysis itu jam 00 atau jam 12 malam. Kemudian start report, karena tadi hujannya mulainya jam 12, jadi biar lebih cepat kita langsung saja setting ke jam 12. End analysis atau selesainya hujan tadi jam 23. Kemudian klik OK. Setelah ini kita mulai simulasinya, yaitu dengan klik project kemudian run simulation. Nah, kemudian akan muncul run status. Nah, di sini akan menampilkan besaran errornya. Kalau sudah muncul angka errornya ini berarti analisa atau proses yang sudah kita lakukan sudah benar. Kemudian klik OK. Lalu kita akan melihat proses simulasinya. Yang pertama kita klik map, kemudian kita akan setting yang mau dilihat apa. Kalau di sini saya akan melihat yang terjadi pada setiap saluran, maka saya setting di links ini. Yang akan saya lihat adalah kapasitas. Kemudian kita play animasinya, kita dapat melihat link capacity-nya terjadi puncak aliran pada jam 13 atau jam 1 siang pada saluran 7 hingga outnya. Kemudian kita bisa melihat profil sectionnya atau profil saluran dari sampingnya, jadi kita bisa melihat berapa besar luapannya dengan melakukan klik icon ini atau profil plot session. Kemudian create profil dengan kita menentukan start dari mana yang akan kita lihat dulu. Di sini saya akan melihat mulai dari junction 1, start node-nya junction 1 sampai dengan end node-nya atau di out 1. Kemudian find path akan muncul
link in profil sepanjang saluran ini, yaitu ada saluran 1, saluran 3, saluran 5, saluran 7, dan saluran 10. Kemudian klik OK dan kita akan dapat melihat water elevation profile pada junction 1 sampai out 1. Di sini kita dapat mensimulasikannya dengan melakukan play pada animator. Kita melakukan play pada animator dan dapat kita melihat puncak kapasitas salurannya, yaitu pada jam 1 siang pada junction 7 sampai dengan out 1. Di situ dapat terlihat bahwa saluran itu penuh pada junction 1 sampai out 1. Maka kita dapat melakukan desain ulang pada junction 7 dan out 1, yaitu dengan memperbesar link salurannya dan juga memperdalam pada tiap titik junction 7 dan junction 10 sampai dengan out. Kemudian untuk melihat data pada tiap saluran atau tiap junction dan DTA-nya, kita dapat melihat pada report. Kemudian summary. Di sini kita dapat memilih topik yang akan kita lihat. Ada subcatchment runoff. Kita di sini dapat melihat total curah hujan yang diterima pada setiap DTA tadi. Kemudian juga dapat melihat total runoff atau total limpasan dari setiap DTA. Kemudian kita dapat melihat node depth atau kedalaman saluran pada setiap junction. Maksud saya kedalaman aliran pada setiap junction disesuaikan dengan jam terjadinya hujan atau jam maksimalnya. Di sini yang terjadi luapan tadi pada junction 7, misalkan junction 7 kedalaman rata-ratanya adalah 0,4 meter dan kedalaman maksimumnya adalah 0,8 meter. Jadi saluran di junction 7 ini penuh. Nah, kemudian kedalaman maksimalnya terjadi pada jam 12.53 atau hampir jam 1-an lah ya. Kemudian ada nodal inflow, atau di sini kita dapat melihat total inflow pada setiap junction atau debit yang masuk pada tiap junction dan juga debit yang diterima dari junction itu sendiri. Ini misalkan junction 1, lateral inflow volume itu adalah volume yang didapatkan pada DTA 1 yang masuk ke junction 1. Kemudian total inflow volume itu adalah total yang masuk di junction 1, 1,36. Kemudian junction 2, lateral inflow-nya itu yang didapatkan dari daerah sekitarnya DTA itu yang masuk langsung ke junction 2, 1,36. Nah, kemudian junction 3 itu menerima aliran dari junction 1 dan junction 2. Jadi di sini ditotalkan, total inflow-nya jadi 2,73 kali 10 pangkat 6 liter. Nah, itu nanti dihitung sendiri berapa. Kemudian nodal flooding. Nah, di sini kita dapat melihat luapannya. Yang terjadi luapan itu di junction 3 dan junction 7. Di sini kita juga dapat melihat lamanya luapan itu terjadi atau hours of flooding. Pada junction 3 itu 8,97 jam. Lama sekali karena di situ merupakan gorong-gorong. Junction 3 itu menerima beban dari junction 1 dan junction 2. Dan gorong-gorongnya itu salurannya sama, makanya
menumpuk di situ. Kemudian di junction 7 itu terjadi genangan selama 0,4 jam atau sekitar 40 menit. Di sini kita dapat mengetahui total volume floodingnya atau total volume luapan. Baik, kurang lebih seperti ini caranya dalam menggunakan aplikasi SWMN dan cara mensimulasikan terjadinya hujan dan terjadinya aliran pada setiap saluran. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mencoba dan terima kasih.